Dan kita bersyukur walaupun ya sudah berlangsung cukup lama, tapi kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua ada di tempat ini bersama-sama berkumpul. Walaupun kita berkumpulnya di rumah masing-masing, ya terpisah secara jarak, tetapi kasih Tuhan yang mempersatukan kita, roh Tuhan yang mempersatukan kita untuk senantiasa kita bisa menikmati kebaikannya dan kita bisa merasakan hadiratnya di dalam pujian dan penyembahan dalam persekutuan doa PDKK Santa Maria pada pada minggu lepas minggu. Teman-teman sekalian, hari ini kita mau sama-sama, kita mau siapkan hati kita mau memulai acara persekutuan doa pada malam hari ini. Mari saat ini kita tundukkan kepala, saat ini kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh merasakan anugerah yang sudah Dia berikan setiap hari, hembusan nafas yang Tuhan berikan tiap hari, juga kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di dalam keseharian kita. Teman-teman sekalian, saat ini mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh nyata di dalam hidup kami. Dan sungguh Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir di dalam keseharian kami, menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bapak, saat ini kami berterima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, untuk pemeliharaan-Mu, untuk penjagaan dan perlindungan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pimpinan daripada Allah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami melewati banyak perkara dalam hidup kami, melewati padang gurun dan lembah air mata, dan juga Engkau yang membawa kami di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami menikmati setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami berdoa, biarlah sungguh kami mohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik itu yang kami lakukan dengan pikiran dan perkataan, perbuatan maupun kelalaian. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya kuasa darah Kristus yang menyucikan hati dan pikiran kami, kuasa darah Kristus yang boleh membasuh seluruh keberadaan kami. Tuhan, biarlah mata hati dan pikiran kami saat ini boleh disucikan, dikuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Jelikan mata, telinga, dan hati kami, supaya kami bisa mengerti dan mengenal menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Biarlah Bapa, kami boleh melihat perbuatan-Mu yang begitu ajaib, Tuhan. Dan begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Tuhan, ya Bapa, Engkau menganugerahkan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, dan kiranya Tuhan pengorbanan daripada darahnya yang kudus, Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah saat ini kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu semata kami bisa hidup, oleh karena kebaikan-Mu semata kami bisa bersyukur Tuhan, karena begitu besar Tuhan, kasih-Mu yang kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Sungguh saat ini kami berdoa, biarlah mata hati dan pikiran kami senantiasa tetap terarah kepada-Mu Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan, bahwa Engkau yang telah berkorban buat kami, menyucikan kami, menguduskan kami, dan sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Ini Tuhan, kami naikkan pujian ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mau bersyukur, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu begitu besar buat kami. Mari saudara-saudara, saat ini kita mau menaikkan lagu ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Dia telah menyatakan buktinya, memberikan buktinya, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib. Tuhan, ini kami Tuhan, kami rindu untuk mendekat kepada-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bersama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Darah-Mu Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami dari setiap pikiran yang sia-sia, dari setiap hati yang jahat. Dan inilah anugerah yang terbesar. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau taruhkan semua Tuhan, masalah yang kami hadapi, perkara-perkara yang kami hadapi di bawah kaki Yesus saat ini. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang menanggung setiap dosa-dosa dan penderitaan kami, dan juga Engkau yang menanggung setiap kelemahan-kelemahan kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Hidup kami, masa depan kami, Engkau yang sudah atur sedemikian rupa. Engkau merancangkan rancangan yang mendatangkan kebaikan, bukan rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Terima kasih Bapa. Dan Kau saat ini kami mau memuji Engkau, biar Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pujian dan penyembahan ini, setiap kami yang tergabung dalam PD online pada hari ini, kami boleh menerima berkat yang luar biasa Tuhan, yang Kau telah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Salam luar biasa. Ya, luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Teman-teman, pada malam hari ini saya mau mengajak teman-teman semua. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan Yesus, Dialah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan saat ini kita mau tinggikan namanya. Dan saat ini saya percaya
bahwa ini cara kami Tuhan untuk kita mengatasi badai kehidupan ini. Mari saudara, kita bertepuk tangan bersama-sama, kita naikkan pujian ini, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Apapun masalah kita percaya Dia yang hadir. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Bersama-sama saudara kita bertepuk tangan, kita tinggikan nama Tuhan kita. Kita akan terbang seperti Raja Wali mengatasi badai kehidupan. Bersama-sama kita katakan, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Bersama-sama saudara kita bertepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan. Ini cara kita mentinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Mari saudara kita bertepuk tangan, kita tinggikan Dia, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan anak kita. Yeay. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah memuji nama Tuhan. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan di dalam salah satu syairnya, ini cara kami mengatasi badai. Jadi teman-teman, mungkin ada pujian dan kesaksian buat teman-teman yang mau bersaksi pada malam hari ini. Ada teman-teman? Bes? Ada. Apa ya, tadi terinspirasi juga sih sama lagu yang dibawain cover tadi, ini Kak, ku tinggikan namamu Tuhan dalam melewati badai. Sebenarnya lagu itu pertama kali saya dengar hari ini sih, cuman liriknya bagus juga ya. Jadi saya teringat kemarin kalau beberapa dari teman-teman yang ikutan PUS, di PUS itu rasanya beberapa dari kita tuh banyak yang kesaksian, aduh capek ya, aduh lelah ya, gitu, kayak berbeban berat lah gitu, termasuk diri saya sendiri gitu kan, sampai kayaknya PUS itu aduh kayaknya apa ya pokoknya lagi kondisi lelah gitu kan. Terus pada waktu itu ada WL-nya bantu doain saya gitu, doain kita semua lah gitu, yang berbeban berat lah, yang lelah, Tuhan kasih penghiburan, dan kita menyanyikan puji-pujian gitu. Dari situ juga saya
bener banget setelah push kayaknya kok jadi beban lebih ringan ya, memang masalah belum selesai gitu, tapi rasanya bisa lebih sukacita dan punya cara pandang yang baru dalam dalam apa ya, dalam melewati masalah itu gitu. Jadi ya saya bersyukur apa ya, punya pujian tadi kita dengerin pujian itu, dan kita bersyukur juga punya Tuhan yang senantiasa ada di dalam setiap musim kita lah. Tuhan pasti bantu menemani kita melewati setiap badai-badai kehidupan. Jadi teman-teman, ayo mari puji nama Tuhan, puji-pujian, doa gitu, pasti beban kalian pun akan terangkat. Itu aja. Terima kasih. Silakan yang lain, ayo dong, yang lain siapa? Ya, ada lagi. Arwin. Kok saya boleh deh kok. Oh, boleh Nancy. Ya, puji Tuhan. Menanggapi yang tadi Cinet bilang juga gitu, maksudnya ya termasuk saya gitu yang lagi stres, capek, dan jenuh gitu. Tapi maksudnya ya kalau untuk caranya itu ya pertama-tama tuh kayak aku tuh suka pretend gitu, kayak enggak kok aku nggak apa-apa, enggak kok aku bisa, apa segala macam, tapi ternyata deep down tuh yang nggak bisa, deep down tuh ya capek juga, deep down ya stres juga gitu. Sampai aku ada baca satu IG gitu, dia bilang kayak yang cara orang Kristen untuk menangani stres gitu. Terus yang pertamanya itu mengakui si kalau kita lagi dalam keadaan stres itu. Pas baca itu kayak, iya ya, kenapa saya tuh harus bohong gitu? Padahal nggak bilang juga Tuhan tuh tahu gitu kalau saya tuh lagi stres, lagi berbeban berat kayak gitu. Jadi di waktu kemarin itu saya tuh kayak, iya Tuhan saya lagi stres, capek banget ya hidup ini, kenapa harus kayak gini-gini tuh ya berkeluh kesah lah, curhat sama Tuhan apa segala macam. Terus ya udahnya saya tuh kayak awalnya bingung ya mau berdoa apa lagi ya, maksudnya ya saya tahu gitu kayak teori gitu di PD apa segala macam, ya ucapkan syukur gitu. Tapi waktu itu tuh kayak ada satu titik yang benar-benar yang aduh capek banget gitu, kayaknya teh berbeban berat banget gitulah bahasa di lagunya itu gitu. Jadi akhirnya saya tuh cuma teringat kayak, iya ya kenapa saya nggak doa rosario aja gitu. Terus 10 pertama tuh masih kepikiran kayak, aduh ini besok gimana ya di kantor, aduh ini gimana ya, segala macam. 10 yang berikutnya mulai gitu kayak yang ngapain ya mikirin kayak gitu, mendingan fokus tentang peristiwa-peristiwa di rosario itu gitu. Singkat cerita sampai yang kelima, saya tuh benar-benar merasa lega, dan malam itu pun tidurnya tuh benar-benar kayak yang tidur nyenyak banget gitu, yang kayak benar nyenyak banget sampai bangunnya pun bangun lebih pagi tapi dalam keadaan yang benar-benar segar gitu. Jadi saya kayak mau kasih kesaksian gitu kalau Tuhan kita tuh beneran lebih besar dari segala masalah kita gitu. Kalau misalnya kita nonton film-film Hollywood atau film Korea gitu kan misalnya ada masalah apa tuh minum alkohol gitu ya. Tapi saya udah pernah mencoba itu gitu, minum alkohol bangun paginya tuh sakit kepala. Jadi bukan yang menyelesaikan masalah, menambah masalah baru gitu dengan sakit kepala, dan tetap aja ingat sama masalah yang hari sebelumnya gitu. Tapi dengan berdoa rosario gitu udah nggak tidurnya nyenyak, bangun pun segar dan kayak punya kekuatan baru untuk menyelesaikan masalah yang tergantung di hari sebelumnya gitu. Sekian, terima kasih kok. Oke, puji Tuhan ya. Ada satu lagi mungkin. Arwin tadi buka kamera, mau kesaksian. Shalom kawan-kawan, salam Koko, salam Cici. Kesaksiannya apa ya? Mungkin terkait apa ya? KRK sih. KRK itu kan kemarin kan seminar yang hari Kamis itu kan sangat tersentuh dengan salah satu satu statement yang ada di yang dibilang apanya itu pewartanya itu yang dari Amerika itu, bahwa kalau kamu berdoa apapun sebagaimanapun, tapi kalau kamu nggak bisa mengampuni dan masih ada unek-unek di hati gitu, Tuhan itu akan sulit mengabulkan doa mungkin gitu ya, kalau nggak salah seperti itu kurang lebih. Jadi setelah Bob Kenton itu berdoa begitu, saya merasa harus bercermin
kepada diri saya, mungkin saya kan sudah lama berdoa, berdoa juga, ada doa pagi dan doa ini juga Salam Maria, kadang-kadang novena 3 Salam Maria. Mungkin mungkin saya juga bertanya dalam diri saya, apakah karena saya belum ada mengampuni seseorang atau mengampuni diri saya, atau saya belum menerima kenyataan dalam diri saya, makanya Tuhan itu sulit dalam mengabulkan apa yang saya inginkan gitu kan. Terus saya beberapa hari ini mencoba untuk berlatih lah untuk berusaha setiap ada doa itu saya mengampuni diri saya, sudah menerima kenyataan, harus dari dalam hati gitu, pelan-pelan, walaupun kadangkala hati saya ini merasa keras gitu kan. Terus sampai saya berpikir mengampuni diri saya karena saya saking kerasnya hatinya, mungkin saya berkata, memang gue dosa apa ya, kok mesti gue ngampuni diri sendiri gitu kan. Gue salah apa, perasaan gue baik sama semua orang gitu kan, tapi mungkin itulah saya harus harus lagi bercermin dalam diri gitu sih. Terus ya bersyukur aja kemarin KRK-nya itu berjalan dengan baik, walaupun pada saat latihan agak-agak ngeri-ngeri sedap. Iya, itu Cisinta sudah tahu pastinya kenapa, tapi puji Tuhan lancar dan ya adalah kurang-kurangnya sedikit, tapi bisalah gitu kan untuk kedepannya jadi lebih baik. Itu aja sih kok kesaksiannya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, shalom. Ya, shalom, selamat malam. Thank you, Arwin. Ya, buat teman-teman yang lain mungkin satu lagi, Cisinta mungkin. Tadinya saya udah mau kabur kok, tapi ya sudahlah. Paling kesaksiannya satu aja sih kok. Ini maksudnya, saya pikir teh menjelang akhir tahun teh saya bakal nyantai gitu ya kok, bakal lebih nyantai gitu kan, saya pikir. Katanya menjelang akhir tahun tuh tugas tuh makin banyak, entah tugas di kerjaan, tugas di pelayanan gitu kan. Nah, yang kemarin tuh yang Arwin bilang benar ya. Jadi pas habis beres KRK itu, saya pikir saya bisa nyantai juga ya kok. Nggak taunya barengan saya mesti ngajar di bimbel, mesti bikin soal, saya mesti bantu mualmet KRK pula, mualmet pertumbuhan pula. Saya diminta juga bantu, tuh bantu jadi ketua kelompok pertumbuhan juga gitu kan ya. Waduh, gue bilang, kok gue semua, saya bilang gitu kan, saya nanya sama Tuhan, saya tuh pengen istirahat gitu kan, menjelang akhir tahun saya pengen istirahat gitu kan. Pas kebetulan barengan juga tuh nanti minggu depan saya ada tugas dapat jadwal khotbah juga gitu kan. Saya sempat rada ngeluh ke Tuhan gitu kan. Tuhan, saya teh pengen istirahat bentar Tuhan. Kayak Nancy tadi bilang, Tuhan saya pengen istirahat lagi, capek banget gitu kan. Tapi kenapa makin kesini tuh tugasnya banyak banget gitu, numpuk banget gitu kan ya. Apalagi yang terdekat itu kan khotbah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya mesti gimana. Sampai akhirnya mau nggak mau saya kemarin sempat akhirnya mengorbankan, tadinya udah janjian sama Nancy mau ikut CG gitu kan. Cuman saya bilang, Nen, sorry, Cici kayaknya nggak ikut CG dulu. Saya harus ngatur prioritas mana yang mesti saya ikutin, mana yang saya nggak bisa saya cancel gitu kan. Ya udah, akhirnya saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mesti pilih yang mana yang bisa saya ambil, mana yang saya lepasin gitu kan. Saya bilang, Tuhan, prioritas saya yang terdekat ya, saya mesti minta hikmat buat khotbah, saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya puji Tuhan dengan segitu jadwal yang segitu padat banget, sangat padat, bikin saya mumet gitu. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan kasih saya waktu buat sempat nyusun materi buat khotbah minggu depan, dan akhirnya dengan sangat terpaksa saya menolak tawaran untuk menjadi ketua kelompok pertumbuhan. Jadi saya bilang, sorry Ci, saya lagi nggak bisa bantu dulu. Intinya gini sih, jadi maksudnya memang apa sih tugas yang datang kepada kita, tugas yang Tuhan berikan pada kita mungkin bakal banyak gitu ya. Kita nggak pernah tahu bakal banyak yang datang ke kita. Cuman pada saat cobaan, pada saat tugas itu datang, kita tetap mesti minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya mesti gimana? Kita jangan mikir sendiri gitu. Minta hikmat Tuhan, Tuhan saya mesti gimana? Dan percayalah Tuhan pasti akan buka jalan. Itu aja sih. Thank you. Thank you. Amin.
Oke teman-teman, saya percaya ya, walaupun apapun yang terjadi, ya Tuhan, kita lewat pujian dan penyembahan, ini kita bisa mengatasi badai bersama dengan Tuhan. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk kita angkat pujian ini sekali lagi sebelum kita masuk penyembahan, oke? Oke, sip. Ya. Mari saudara, saat ini kita kembali bertepuk tangan. Kita tinggikan nama Tuhan kita. Sudah begitu luar biasa, lewat kesaksian teman-teman, kita melihat bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita memuji Dia. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Sama-sama saudara, kita tinggikan namanya. Sama dengan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Mari katakan sekali lagi. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Sama-sama saudara, Tuhan kita luar biasa. Tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, katakan, ini cara kami melewati badai. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Bapa untuk begitu karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kau mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kami. Bahkan Kau mengajarkan Tuhan seperti induk Raja Wali, mengajarkan anaknya untuk belajar untuk terbang. Dan sungguh kami percaya Tuhan, waktu badai itu datang, kami akan terbang Tuhan, seperti burung Raja Wali mengatasi badai kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat peduli dalam kehidupan kami. Engkau menilik pribadi kami, lepas pribadi Tuhan saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kedalaman isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi masalah kami. Engkau tahu apa yang menjadi kelelahan dan penderitaan kami. Tetapi kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Dan sungguh biara Bapa, kalau malam hari ini kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan sungguh biara Bapa, kami boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Ini kami Bapa. Ini kami rindu untuk menyembah-Mu.
teman-teman saat ini. Kita naikkan lagu penyembahan ini. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bersama-sama kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan pujianku Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku.
penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, kami tersungkur Tuhan. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Shikirana ramayambu, Shikira ramayasi, Hinara ramayambu, Shikira ramayasi, Inalaya ramashikira bayambu, He ramasi. Haleluya. Ranakaya ramasi, Shikira ramayambu, Kurata karamasi, Inalaya ramashiki, Oh Ramaya ramasi, Shira ramayambu, Inaramashikira ramayasi. Oh haleluya. Shikira barata karamashiki, Shira ramayambu, Oh layara ramayasi, Inaramashiki, Shira ramayambu, Sikira masih kita karamasi, Rata karamasi, Kira marana, Uramata karamasi kirana. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pernyataan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada sukacita berlimpah. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada pembebasan Tuhan. Biar Bapa saat ini kami menikmati segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Biar kami boleh terus Tuhan melihat bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Bapa, kuatkan hati dan teguhkan kami. Buat kami yang sudah berputus asa, biar Engkau taruhkan pengharapan Kristus di dalam hidup kami. Kurang Allah Roh Kudus. Dan biar hadirat-Mu yang akan menyegarkan dan menguatkan kembali kami, Tuhan. Saat ini kami rindu, Tuhan, kalau malam hari ini Engkau akan menaburkan kebenaran firman-Mu lewat Kojungki. Biar Kau urapi dia, Kau memberkati Kojungki, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu biar berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, agar kami pribadi lepas pribadi, kami boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan juga kiranya Tuhan dengan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Biar Roh Allah Roh Kudus Engkau terus beracara Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan segala doa ini kami panjatkan Tuhan Yesus dengan kami. Ya kok, silakan kok. Oke, selamat malam semua. Shalom Bandung. Salam. Bandung. Shalom, shalom. Udah lama banget nggak ketemu. Teman-teman, malam hari ini kita mau
belajar sama-sama. Kalau kita lihat tema yang dicantumkan tadi, saya baru lihat di IG-nya, belajar menjadi karakter Raja Wali, apa tadi ya IG-nya, betul ya teman-teman. Sebenarnya modul ini terdiri dari 4 sesi, jadi saya mencatat ada 20, paling tidak itu ada 20 karakter-karakter Raja Wali yang bisa kita pakai, yang bisa kita pelajari, dan bisa kita teladani untuk hidup selama kita hidup. Jadi modul tadi itu sebenarnya bercerita tentang burung Raja Wali dari mulai dia dilahirkan, menetas telurnya, belajar menjadi Raja Wali dewasa, dan akhirnya si Raja Wali tadi mati atau meninggal dunia. Nah, teman-teman, karena hari ini cuman PD singkat ya, jadi saya memilih beberapa poin, beberapa karakter dari burung Raja Wali tadi. Saya pilih 5 yang saya pikir akan menjadi menjadi bekal untuk kita, terutama menghadapi hari-hari kita di saat-saat pandemi seperti ini. Teman-teman, kenapa sih kok yang dipakai contoh, yang dipakai teladan atau yang dipakai sebagai kiasan itu kok burung Raja Wali? Kenapa enggak binatang yang lain? Seperti kalau ada singa yang dianggap sebagai raja hutan, ya kan, mungkin binatang lain yang lebih gede, ada gajah, ada kudanil. Kudanil itu juga hebat ya. Saya pernah lihat film dokumenter itu bagaimana kudanil itu melawan buaya yang sangat gede di Afrika sana. Kenapa kok burung Raja Wali yang dipakai? Teman-teman, kalau kita mau lihat, kita mau kembali ke masa lalu, juga masa sekarang, banyak negara, banyak lembaga-lembaga besar itu yang juga memakai Raja Wali, memakai elang, memakai burung elang, memakai burung Raja Wali sebagai simbol dari lembaganya atau negaranya. Zaman Yesus dulu hidup, itu Legion Romawi, Kekaisaran Romawi, tentara Romawi, itu juga simbolnya adalah burung elang, burung Raja Wali. Zaman sekarang, kalau kita mau lihat negara-negara dikuasa, itu juga Amerika, itu juga pakai lambang negaranya adalah American Eagle. Itu kalau kita mau lihat, malah itu adalah elang botak, ya kan, bald eagle. Bald eagle yang dipakai oleh negara Amerika sebagai lambang negara. Teman-teman, ternyata dipelajari oleh banyak orang, oleh banyak peneliti, ternyata burung Raja Wali ini punya sifat-sifat yang sungguh luar biasa. Nah, malam hari ini kita mau belajar sama-sama, terutama di masa-masa pandemi yang sungguh sangat menjadi masa yang paling challenging, paling menantang bagi seluruh manusia, seluruh umat yang ada di bumi ini. Tadi saya dengerin kesaksian dari Nancy tadi ya, itu kok ternyata juga sama persis dengan apa yang hendak saya sharingkan, apa yang hendak saya ajak teman-teman semua untuk melihat salah satu dari poin Raja Wali tadi, bahwa ternyata di tengah badai kehidupan yang tadi kalau Ferdinand sampaikan dari lagu penyembahan ya, di dalam badai kehidupan, di dalam pergumulan apapun, di dalam segala kesulitan kita, kalau tadi Nancy boleh ngomong, sudah capek rasanya, sudah stres, bahkan dari dikatakan ya, capek, stres, tapi ternyata bersama dengan Tuhan itu kita bisa menghadapi semua. Teman-teman, yang pertama saya mau ambil salah satu karakter Raja Wali yang pertama adalah Raja Wali itu ternyata bersarang di tempat yang tinggi. Teman-teman, kalau kita mau lihat, Raja Wali ini adalah seekor burung. Kalau kelasnya itu mungkin berarti unggas ya. Seekor burung, kalau yang lain, burung-burung yang lain itu membangun sarang atau hidup di pohon-pohon. Ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah. Tetapi burung Raja Wali itu dia membangun sarangnya, membangun rumahnya, dan hidup bukan dan tidak pernah di pohon, tetapi hidupnya Raja Wali ini dia ada di bukit-bukit batu, gunung-gunung terjal, tempat-tempat yang bahkan sangat susah untuk dijangkau oleh manusia. Burung Raja Wali tidak pernah tinggal atau membangun rumahnya di tanah, di pohon, dan di dataran-dataran rendah.
Dia hanya datang ke dataran rendah hanya untuk makan, untuk minum. Teman-teman, Ayub, kitab Ayub 39 bahkan dikatakan seperti ini. Ayub waktu itu meratap ya, dia mendoakan, mendaraskan kalimat-kalimat seperti ini. Atas perintah Mukah, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari zaman Ayub aja, orang sudah tahu bahwa Raja Wali itu hidup membuat sarang di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Teman-teman, apa sih ini artinya? Tempat yang tinggi itu menggambarkan tempat atau tahta Allah. Tempat yang tinggi seringkali digambarkan adalah tempat yang menjadi hadirat Tuhan. Teman-teman, Raja Wali akan suka dan hidup di tempat yang tinggi. Raja Wali tidak pernah atau tidak akan hidup seperti bebek yang hidupnya ada di tempat yang kotor, becek, dan berlumpur. Ya, kalau sesama unggas, bebek itu hidupnya di tempat yang kotor, berlumpur, becek. Tapi Raja Wali tidak pernah. Raja Wali hidup di tempat yang tinggi. Hal ini menggambarkan salah satu sifat Raja Wali yang bisa kita ambil teladan bahwa kita pun mesti hidup di tempat yang tinggi. Dalam arti kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita hidup di dalam tahta Allah. Teman-teman, tadi apa disampaikan oleh Nancy, waktu awal tadi ya kesaksian Nancy, saya juga merasa bahwa, wah ini luar biasa nih Nancy ini. Dia cerita bagaimana dia sedang bergumul, bagaimana tadi soal kerjaannya, saya nggak tahu pekerjaannya apa, tapi tadi sempat diceritakan merasa lelah, merasa capek, stres. Kemudian dia mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari film-film Hollywood ya kan tadi katanya. Bagaimana kalau orang-orang stres itu mau stres rilisnya dengan minum alkohol, dan ternyata nggak make it, nggak bisa ya kan. Katanya malah bangun kepalanya pening. Mungkin salah karena yang dimaksudkan kan minuman yang mengandung alkohol. Ini minum alkoholnya, mungkin pirunya di situ. Enggak nih jokes. Kemudian apa yang dilakukan Nancy adalah dia mulai berdoa rosario. Tadi diceritakan ya, 10 pertama, 10 doa yang pertama masih kepikiran masalah di kantor. 10 berikutnya dia mulai bisa ngapain aku harus memikirkan masalah ini, kenapa aku harus terlarut dalam masalah ini, kenapa aku harus khawatir, kenapa aku harus takut dan sebagainya, ya kan? Teman-teman sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Raja Wali. Raja Wali bersarang di tempat yang tinggi. Anda dan saya seharusnya sama persis seperti yang dilakukan oleh Nancy tadi. Kita juga seharusnya senantiasa berdiam. Kita juga seharusnya senantiasa tinggal di tempat yang tinggi seperti burung Raja Wali. Kita seharusnya selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Teman-teman, di saat yang sangat challenging ini, di saat pandemi yang sungguh luar biasa, yang sudah hampir 2 tahun, nggak kelar, nggak selesai. Bahkan saya tadi sempat baca di CNN ya, bahkan beberapa ahli memprediksi bahwa mungkin bahkan sampai pertengahan tahun 2022 pun, itu pandemi belum akan selesai. Berarti kita 2 tahun lebih. Kemudian saya baca artikel yang lain lagi, bagaimana concern WHO dan concern beberapa negara. Kalau saya tadi lihat ada 7 negara yang hari ini itu langsung melakukan ban atau melarang kedatangan, menyetop penerbangan, dan tidak memperbolehkan orang-orang yang masuk dari beberapa negara Afrika. Kenapa? Karena 1-2 hari belakangan ditemukan strain baru, mutasi baru yang dinamakan Botswana, karena dari negara Botswana, yang itu ditakutin oleh para peneliti tadi, karena apa? Karena Delta itu yang
hanya bermutasi 2, itu sudah luar biasa menghajar dunia. Dan varian atau strain Botswana tadi, saya baca punya minimal 10 mutasi, bahkan di Tengarai ada 32 mutasi. 7 negara langsung close terhadap penerbangan ataupun kedatangan dari negara-negara Afrika. Mungkin pandemi akan menjadi lebih panjang karena strain yang baru ini. Tetapi sama persis tadi yang disampaikan oleh Nancy, ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan tahta Allah, apakah kita perlu takut dan khawatir? Teman-teman, saya banyak ngobrol, banyak cerita dengan teman-teman orang muda, juga orang-orang yang sudah berumur, bagaimana mereka bercerita, bagaimana pandemi ini sedikit banyak, atau bahkan banyak banget merusak, menggerogoti, dan mengurangi iman mereka. Mereka merasa bahwa pandemi ini sudah membuat iman mereka menjadi merosot drastis dan drop. Mereka merasa bahwa aku nggak pernah ke gereja, aku nggak bisa ke gereja, aku nggak bisa ikut kegiatan lagi. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa ikut online. Tetapi dari teman-teman yang cerita itu, mereka merasa bahwa iman mereka sungguh-sungguh terganggu dan merosot drastis karena pandemi. Teman-teman ketika mereka sampaikan itu dan mereka tanya, gimana? Gimana Jung? Gimana kau Jungki? Saya cuma jawab begini, teman-teman. Iman itu adalah sebenarnya adalah inti dari rasa hati kita, inti dari apa yang kita alami dan kita rasakan kepada Tuhan. Kalau saya boleh ngomong, seharusnya gedung gereja, pertemuan offline, dan sebagainya, itu seharusnya tidak mengurangi rasa cinta, rasa hormat, rasa rindu kita kepada Tuhan. Benar, nggak bisa ke gereja, betul. Tetapi apakah itu harus mengurangi rasa cinta kita? Cek seperti kalau kita punya keluarga ya, yang sudah punya suami, sudah punya istri. Apakah kalau kita lagi pergi tugas kantor, terus kita kehilangan cinta karena kita jauh? Kan enggak. Sudah lama, betul, memang sudah lama. Tetapi kita bisa cari berbagai macam cara. Tadi sebelum Nancy ada siapa tadi ya? Nat siapa tadi ya? Mengungkapkan, aku baru dengerin lagu ini seperti lagu yang disampaikan oleh Ferdinand baru sekali, tetapi ternyata menggugah hati. Ada begitu banyak cara untuk membuat kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Teman-teman, satu hal yang saya mau cerita, puluhan atau belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu suatu ketika saya habis makan, diajak oleh bos saya untuk pergi ke Kelenteng. Kebetulan beliau sembahyang di Kelenteng. Karena habis makan bareng, ya udah, ya aku mau mampir ke sini, udahlah ikut sebentar, ya udah saya ikut, saya duduk, kemudian dia masuk, kan kebetulan tempat yang dia sembahyang itu dekat dengan tempat yang saya duduk. Teman-teman, yang saya lihat itu sungguh sangat menampar saya, yang saya lihat itu sungguh-sungguh sangat menginspirasi saya. Bukan soal kelentengnya, tetapi soal cara dan bagaimana mereka berelasi. Teman-teman, bos saya tadi tiba-tiba keluarin kertas. Dia keluarin kertas yang ada tulisan-tulisan. Kemudian dia datang mendekat kepada patung dewa yang dia sembahyang tadi. Dia keluarin kertas, dia datang mendekat dan dia buka kertas tadi, terus dia ngomong-ngomong. Dia ngomong-ngomong, ini dia mau ada proyek seperti ini, harusnya begini, itu menurut si dewa tadi bagaimana, saya minta hikmat, saya minta petunjuk, saya minta dikasih waktu, dia ngomong saya minta dikasih popi, dan sebagainya. Yang saya lihat adalah sebuah komunikasi dan
sebuah jalin yang sangat dekat dan sangat intim. Saat itu saya merasa bahwa, loh, gila ya. Ternyata mereka punya hubungan yang sangat intim. Bahkan mereka ngomong-ngomong seperti ngomong sama temennya. Ini harus begini, bagaimana menurut kamu, dan sebagainya. Seperti ngomong antar seorang dengan sahabat yang lain. Antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Antara seorang adik dengan kakak, seperti seorang anak dengan seorang orang tua. Teman-teman, apakah kita yang katanya adalah orang-orang yang aktif di dalam gerakan pembaruan karismatik Katolik, orang yang katanya aktivis-aktivis dan leader-leader persekutuan doa, apakah kita mengembangkan sebuah hubungan yang luar biasa intim dan dekat dengan Tuhan kita? Sama seperti burung Raja Wali yang tinggal dan membuat sarang di tempat yang maha tinggi, di tempat yang tinggi, di tempat yang sulit dijangkau. Apakah Anda dan saya juga mengembangkan sebuah hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan kita? Apakah Anda dan saya setiap kali itu selalu ada di dalam hadirat Tuhan? Itu yang pertama. Teman-teman, yang kedua, salah satu karakter burung Raja Wali adalah burung Raja Wali jantan itu ikut mengerami telur si betina. Teman-teman, kenapa kok saya ambil poin ini? Karena beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, pertengahan Oktober, saya sampai tadi cari-cari beritanya yang saya baca dan ketemu 15 Oktober. Saya baca berita yang dari sebuah situs berita ya, Jabar, Jawa Barat, itu catat angka perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19, itu di 15 Oktober 2021. Dan setelah saya lihat-lihat yang lain, ternyata berita-berita yang related, ternyata COVID-19 ini membuat banyak keluarga menjadi berantakan. Kenapa? Karena biasanya mereka itu nggak barengan selama 24 jam terus-menerus. Ayahnya ke kantor, ya kan, mungkin ibunya juga bekerja, anaknya sekolah. Tapi sekarang mereka semua nggak bisa kemana-mana dan mereka diikat satu, dijadikan satu selama 24 jam dengan segala keterbatasan, dengan segala masalah, dengan segala pergumulan, dengan segala kesesakan yang muncul. Pandemi membuat banyak ekonomi menjadi hancur dan rusak. Dan ini menjadi salah satu sebab, menjadi salah satu pemicu bagaimana suami dan istri berantem. Bagaimana suami yang stres karena kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bagaimana ibu yang stres karena harus ngajarin anaknya sekolah, yang harusnya itu biasanya dilakukan oleh guru, ternyata mereka yang harus menjalani, ngajarin anak-anak terutama yang kecil-kecil, bikin tugas dan sebagainya. Dan tekanan-tekanan itu, masalah-masalah itu, problem-problem itu, membuat mereka menjadi saling bergesekan dan memuncak menjadi perceraian. Teman-teman, burung Raja Wali itu bertelur di mana telurnya itu cukup besar dan kulitnya tebal. Memerlukan waktu yang jauh lebih lama daripada unggas-unggas lain untuk menetas. Tetapi buat sang induk betina, Raja Wali betina ini nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena induk jantan Raja Wali itu selalu mensuplai makanan untuk si betina, dan bahkan si Raja Wali jantan tadi bergiliran ikut mengerami telur-telurnya. Saya mau cerita di sini adalah bahwa kita sebagai orang laki-laki, sebagai Raja Wali jantan, itu juga punya tanggung jawab di dalam keluarga. Mencari nafkah, nggak cuma mencari nafkah, tetapi juga ikut bertanggung jawab, ikut merawat, dan ikut membesarkan anak-anak kita. Pendidikan, merawat, ajak ngobrol.
kasih pandangan-pandangan dan wawasan-wawasan dan sebagainya. Kita nggak bisa hanya menyerahkan, udah pokoknya mama kamu itu urusanmu, itu urusan anak, itu urusan anakmu, tugas anak kamu, aku nggak mau, aku pusing. Karena Raja Wali Jantan tidak hanya meninggalkan betinanya dengan seenaknya, tetapi dia ikut memberi makan dan ikut mengerami. Teman-teman, kalau kita mau bandingkan ya, yang sesama unggas deh, ayam jantan, kita ambil ayam jantan, ayam jago. Ayam jago itu kalau kita mau perhatiin ya, semasa si ayam betina itu mengerami telurnya, si ayam jantan itu berkokok ke sana kemari dan mengejar-ngejar ayam betina yang lain. Coba dilihat, coba dicek. Benar nggak? Ketika si ayam jago tadi, si ayam betina itu adalah sedang mengerami telurnya, ayam jago tadi berkokok ke sana kemari dan ngejar-ngejar betina yang lain. Nah, sekarang apakah kita mau menjadi Raja Wali Jantan atau mau menjadi ayam jago? You choose. Kamu sendiri yang memilih. Anda dan saya yang memilih. Kenapa saya ngomong begini? Kenapa poin ini saya ambil? Karena saya melihat bahkan di dalam pandemi semua masalah yang dulunya tidak ada atau tidak muncul itu menjadi muncul. Banyak problem-problem yang awalnya adalah hal-hal yang sangat sepele menjadi problem yang sangat akut dan membahayakan. Kenapa? Karena selama pandemi, selama 2 tahun, kita berbarengan terus-menerus dengan suami, dengan istri, dan dengan anak-anak kita. Ini memunculkan gesekan-gesekan yang dulunya tidak ada. Apalagi kalau ditambah dengan problem-problem ekonomi yang muncul gara-gara pandemi. Kehilangan pekerjaan, mungkin unpaid leave, mungkin gaji dipotong, mungkin bisnisnya melorot jauh, dan sebagainya. Itu menjadi pemicu-pemicu di mana kehidupan keluarga menjadi sangat rentan dan sangat berbahaya. Tapi ingat, Raja Wali Jantan itu ikut mengerami telurnya. Raja Wali Jantan bertanggung jawab atas kebutuhan makan dari si betina. Raja Wali Jantan ikut mengasuh anak-anaknya. Teman-teman, pandemi boleh lebih panjang. Pandemi boleh tidak berakhir di tahun 2021 ini. Tetapi kita sebagai Raja Wali Jantan harus tahu, harus berani memutuskan, harus berani bertindak. Bahwa ketika kita memilih menjadi seorang Raja Wali, ketika kita memilih menjadi seorang Katolik Raja Wali, kita punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga kita. Dan paralel dengan poin yang pertama tadi, bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Teman-teman, poin yang ketiga, salah satu sifat Raja Wali yang juga aneh, saya hanya melihat di burung Raja Wali sifat ini ya, yaitu adalah Raja Wali ketika dia melihat anak-anaknya mulai tumbuh bulu halus, tetapi bukan bulu-bulu coklat yang besar itu, yang baru mulai bulu-bulu anak itu, usia sekitar 6, 7, 8 minggu, Raja Wali itu mulai merusak dan membongkar sarang dari si sarang yang ditempati oleh anak-anak Raja Wali tadi. Sarangnya mulai dibongkar-bongkar, sarangnya mulai dibuang-buang, mulai dicakar-cakar dengan kakinya supaya berantakan. Loh kok bisa? Kenapa? Ternyata dengan begitu, si Raja Wali tadi berharap si anak-anak Raja Wali itu kehilangan tempat berteduh, kehilangan tempat perlindungan, kehilangan sarang yang selama ini menjadi tempat di mana dia comfort zone-nya si anak Raja Wali tadi. Dan ini ternyata bukan tanpa maksud dan bukan tanpa tujuan. Dengan kedinginan, dengan merasa tidak aman, dengan merasa ketakutan, itu justru memicu sebuah hormon yang mengatur
pertumbuhan bulu-bulu kasar atau bulu-bulu besar pada si anak Raja Wali. Dengan dibongkarnya sarang tadi, pertumbuhan bulu-bulu anak Raja Wali tadi menjadi semakin cepat dan semakin bagus. Teman-teman, seringkali kita juga punya sarang-sarang yang membuat kita menjadi nyaman, yang membuat kita menjadi takut untuk berubah. Sarang-sarang tadi adalah hal-hal yang membuat kita memasuki zona nyaman atau comfort zone-nya kita. Bisa bisnis kita, bisa pekerjaan kita, bisa jabatan kita, bisa orang tua kita, suami kita, anak istri kita, dan sebagainya. Dan teman-teman, kalau tidak dibongkar, seringkali apa yang menjadi comfort zone tadi lama-lama menjadi berhala buat kita. Dan Tuhan, seperti si Raja Wali dewasa tadi, dia tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Dan dia mengizinkan atau bahkan dia menginisiasi untuk membongkar sarang kita, membongkar sarang anak-anak Raja Wali. Tujuannya adalah supaya kita menjadi tumbuh, supaya kita menjadi anak-anak Raja Wali yang bertumbuh bulu-bulu kasarnya, menjadi anak-anak Raja Wali yang mulai memasuki fase menuju kepada Raja Wali dewasa. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang terjadi pada teman-teman semua, tapi rasanya saya pernah cerita di sini bahwa di masa-masa awal pandemi, karena pekerjaan saya related dengan industri yang terdampak sangat parah dari pandemi ini, si Ferdinand juga. Industri apa sih yang terdampak parah? Industri pariwisata, industri perjalanan, industri traveling. Ini adalah industri-industri yang paling terdampak dengan parah. Saya bekerja di industri perhotelan, jadi saya terdampak sangat luar biasa parah. Dan ternyata pandemi ini juga membongkar sarang dari pekerjaan saya. Teman-teman, ketika awal pandemi berjalan, kita pingsan. Usaha yang saya kelola pingsan. Kenapa? Tamu nggak ada yang datang lagi. Awal-awal pandemi itu sangat menjadi sesuatu masa yang sangat luar biasa, mengerikan untuk industri pariwisata, dan bahkan sampai sekarang ya, Ferdinand ya. Semua harus dilakukan untuk bisa survive. Potong gaji, unpaid leave, karyawan-karyawan yang tidak tetap dirumahkan, karyawan-karyawan yang nggak krusial dirumahkan, dan sebagainya. Saya termasuk salah satunya. Saya termasuk salah satu karyawan yang hanya terima gaji 30%. 30%. Hilang, bukan dipotong 30%, tinggal 30%. Kemudian istri saya yang juga awalnya juga kerja, juga mengalami hal yang sama. Tapi teman-teman, kalau tadi anak Raja Wali tadi, dengan dibongkar sarangnya, dia memunculkan dan memicu hormon yang mempercepat pertumbuhan bulu-bulu kasar. Hal yang sama juga sama yang terjadi dengan saya. Ketika comfort zone pekerjaan tadi diizinkan dibongkar oleh Tuhan, dan ternyata tanpa kita sadari, karena waktu itu, ini harus bagaimana nih, harus bikin kerjaan apa lagi, cari tambahan apa lagi, multiple stream of income apa lagi, ya kan? Dan ternyata salah satu pekerjaan yang digeluti oleh istri saya ini open PO makanan, bikin puding, bikin roti. Ini menjadi pekerjaan yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi pekerjaan baru yang tiba-tiba yang dulu nggak pernah terpikirkan, itu menjadi pekerjaan baru yang hasilnya luar biasa.
Mungkin sama persis dengan apa yang tadi dialami oleh Nancy ya. Ketika di dalam pekerjaan itu ada masalah, bikin sesuatu hal yang bikin stres, bikin capek, bikin malas, Tuhan sedang mengizinkan sarang-sarang kita untuk dibongkar. Dan itu ternyata bukan tanpa maksud. Tuhan hendak membuat kita menjadi lebih kuat dan bertransformasi menjadi raja-wali dewasa. Teman-teman, poin berikutnya dari sekian puluh sifat-sifat Raja Wali yang saya ambil adalah ketika Raja Wali melatih anaknya terbang. Ketika tadi dibongkar sarang, Raja Wali muda mulai keluar bulu-bulu kasar, bulu-bulu yang coklat itu ya, yang besar-besar itu. Nah, saat ketika umur 11 sampai 12 minggu, itu si Raja Wali dewasa, si Raja Wali jantan, si Raja Wali betina yang besar-besar tadi, itu mulai menggoyang bangkitkan isi sarang. Itu kalau ditulis di Ulangan 32:11. Ya. Sarang tadi digoyang-goyang supaya anak-anak Raja Wali yang umurnya 11 sampai 12 minggu tadi itu mulai jatuh ke bawah. Ingat, mereka sarangnya ada di bukit, di puncak gunung, di gunung berbatu-batu yang terjal. Jadi ketika mereka sarangnya digoyang-goyang, ketika mereka jatuh, itu mereka jatuh dari tempat yang sangat tinggi, jatuh ke bawah. Itu adalah cara Raja Wali melatih anaknya untuk terbang. Dan yang menarik, salah satu hal yang menarik adalah ketika induk Raja Wali tadi menjatuhkan anaknya untuk belajar terbang, itu dia tidak berada di bawah. Dia tidak berada di bawah si anak Raja Wali untuk untuk melindungi atau untuk menjaga si anak Raja Wali tadi. Enggak. Ketika anak Raja Wali dilempar keluar untuk mulai belajar terbang, itu si induk Raja Wali itu terbang di atas dan berputar-putar sambil melihat si anaknya. Jadi bisa dibayangkan, bisa diimajinasikan bahwa saat anaknya itu jatuh ke bawah, itu menjadi sebuah momen yang sangat menakutkan bagi si anak Raja Wali. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat ibunya, nggak ngelihat bapaknya, dia nggak ngelihat maminya, papinya, karena dia jatuh ke bawah dan dia melihat ke bawah. Yang dia lihat adalah batu, kemudian mungkin sungai, mungkin cadas, mungkin hal-hal lainnya yang ada di bawahnya dia, karena dia kan ada di puncak bukit atau di atas gunung. Dia akan melihat jauh ke bawah, ada batu besar, ada cadas, ada sungai, dan dia tidak melihat maminya atau papinya si Raja Wali sama sekali. Disitulah dia belajar untuk terbang. Disitulah dia belajar untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan itu enggak terjadi sekali langsung bisa terbang. No, enggak. Ketika si anak Raja Wali itu sudah jatuh sangat dalam sampai ke bawah, dan ketika induk Raja Wali melihat bahwa anaknya benar-benar belum bisa terbang, dan ketika di saat yang sudah sangat kritis, si Raja Wali, induk Raja Wali tadi menukik dengan sangat tajam, dan kemudian dia mengembangkan sayapnya yang sangat besar tadi, kemudian dia ambil anaknya. Ketika jatuh, diambil anaknya, dan diangkat naik ke atas lagi. Itu adalah cara Raja Wali mengajarin anaknya untuk bisa terbang. Pada saat yang tepat, mungkin kalau saya bayangin ya, si anak Raja Wali tadi teriak, gitu ya. Dan saat yang sangat tepat sebelum dia menyentuh batu, menyentuh cadas, si Raja Wali besar, si induk Raja Wali tadi mengambil dan membawa si anak Raja Wali naik ke atas kembali. Teman-teman, yang saya mau katakan adalah induk Raja Wali
selalu menolong di saat yang tepat dan pas. Induk Raja Wali selalu menolong di saat-saat yang tepat dan pas. Teman-teman, kadang kita juga mengalami pergumulan, masalah, kesesakan, bahkan ketakutan-ketakutan yang sangat panjang dan berat. Di saat itu, sama persis ketika si anak Raja Wali tadi belajar terbang, ya. Di saat kita mengalami pergumulan yang berat, masalah yang sangat berat, ketakutan-ketakutan yang sangat panjang, kita mungkin tidak melihat Allah. Kita tidak melihat Tuhan menolong kita. Sama persis si anak Raja Wali tadi. Dia tidak melihat maminya atau dedinya di bawah untuk menolong dia, untuk menatang dia, untuk mengambil dia. Dia nggak ngelihat. Yang dia lihat hanya cadas, batu, sungai, daratan, batu yang tajam-tajam, cadas yang besar-besar, yang sangat menakutkan buat dia. Tetapi ketika dia hendak menyentuh, ketika dia hendak jatuh, menimpa batu cadas tadi, si induk Raja Wali mengambil, menyelamatkan di saat yang tepat dan pas. Sama persis seperti Anda dan saya. Mungkin ketika kita menghadapi pergumulan tadi, kita nggak melihat ada campur tangan Tuhan. Kita nggak melihat ada tangan-tangan Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu untuk menolong kita. Tetapi di saat yang sangat pas dan tepat, sama persis seperti induk Raja Wali, kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menolong di saat yang tepat dan pas. Teman-teman ingat, di saat yang tepat dan pas ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Di saat yang tepat dan pas ini adalah waktu yang disiapkan oleh Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Sama persis tadi yang anak Raja Wali. Mungkin baru tengah-tengah dia sudah kepengen supaya mami papinya menolong. Tetapi tidak. Anak Raja Wali tidak ditolong sesuai dengan keinginan si anak Raja Wali. Tetapi ditolong, diambil, ditatang, ambil, dilindungi di saat yang tepat dan pas menurut si induk Raja Wali. Teman-teman, tadi saya sudah cerita di awal pandemi saya mengalami pergumulan yang luar biasa di bidang pekerjaan, di bidang ekonomi. Nah, di saat-saat yang mendekati itu, anak saya yang kecil, yang kelas 3 SMA, hampir lulus. Saatnya untuk mencari sekolah lanjutan, university, ya kan. Teman-teman, lihat-lihat, ngobrol sana-sini, anak saya yang kecil ini ngomong, kayaknya tertarik kepengen sekolah di Prasmul deh, Prastia Mulia, Jakarta. Dan kepengen ambil bisnis entrepreneur. Ini adalah jurusan yang paling luar biasa ramenya di Prasmul ya, di Prastia Mulia. Saya bilang, oke, coba aja. Untuk masuk ke sana tidak ada jalur-jalur prestasi atau jalur-jalur khusus, harus ikut tes, harus ikut psikologi tes dan wawancara, dan anak saya keterima. Singkat cerita, ketika sudah keterima di pendaftaran yang gelombang awal, teman-teman tahu lah ya, Prastia Mulia itu mahalnya kayak apa. Salah satu university yang cukup mahal di Indonesia, dan saat itu saya sedang kena gaji pandemi, yaitu sedang terdampak parah secara ekonomi gara-gara pandemi. Dan sampai sekarang pun belum selesai kan pandeminya. Teman-teman, saya cuma imani bahwa nanti ketika kamu masuk, pasti akan ada duitnya lah, kita bisa bayar. Itu iman. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Beberapa hari kemudian setelah pengumuman diterima, itu anak saya menerima email dari dari
admin ya, dari adminnya Plasmul menyampaikan bahwa kamu tahu nggak bahwa kamu itu diterima dengan nilai yang sangat memuaskan dan kamu berhak untuk mengikuti seleksi beasiswa. Mau ambil nggak? Waktunya cuma 5 hari, diminta untuk bikin proposal bisnis. Anak saya datang cerita, gimana Dad? Ambil ya Dad. Ya sudah diambil, dicoba. Dan dalam waktu 5 hari tadi, di tengah-tengah harus masih sekolah, karena itu masih hari-hari sekolah online ya, waktu SMA-nya dia. Di tengah-tengah hari sekolah, di tengah-tengah tugas sekolah, dia bikin proposal bisnis dalam waktu 5 hari. Dan teman-teman, ketika pengumuman dari seleksi beasiswa tadi, anak saya lolos untuk wawancara. Dan ketika presentasi wawancara, anak saya ternyata lulus peringkat keempat se-Uni. Jadi peringkatnya peringkat Uni, peringkat keempat. Yang Tuhan siapkan adalah anak saya gratis sama sekali, tidak perlu bayar uang gedung, dan gratis semua biaya semester dan sebagainya selama tahun pertama. Full semuanya tercover tanpa keluar uang sepeser pun sampai 2 semester sampai tahun yang pertama. Teman-teman, ketika sarang kita dibongkar, ketika kita diajar untuk terbang, iman kita tumbuh, keyakinan kita tumbuh, dan yang utama adalah Tuhan menolong di saat yang tepat dan pas. No kaleng-kaleng, no debat. Tuhan pasti menolong di saat yang tepat dan pas. Imani itu. Sama persis ketika si anak Raja Wali hendak jatuh terhempas di padas dan batu-batuan yang terjal dan besar. Induk Raja Wali turun menukik ke bawah, kemudian mengambil si anak Raja Wali, menatang anak Raja Wali, dibawa naik kembali ke atas. Dan saya percaya ketika kita berani melangkah di dalam iman, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan ikut campur, dan Tuhan akan menolong di saat dan waktu yang tepat dan pas. Teman-teman, yang terakhir, yang saya tadi katakan ada 5 poin ya, yang saya ambil. Raja Wali itu mengalami berbagai tahapan dan siklus untuk menjadi seekor Raja Wali dewasa. Ya, supaya dia bisa terbang tinggi, tadi Ferdinand katakan terbang tinggi mengatasi segala badai kehidupan. Kita pun juga sama, kita juga mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan, ketakutan, dan penderitaan, kesesakan, dan segala macam persoalan hidup. Tetapi ingat teman-teman, semua siklus yang kita alami, semua tahapan yang kita alami, itu memang diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita belajar dan menjadi seekor Raja Wali dewasa. Semua pergumulan, semua persoalan, semua kesesakan, semua penderitaan, semua pencobaan, itu adalah hal-hal yang Tuhan pakai untuk melatih otot-otot rohani kita. Untuk melatih otot-otot rohani kita. Dan ketika kita sanggup, ketika kita bisa, kita menghadapi itu semua, kita lulus ujian. Teman-teman, Raja Wali ketika menghadapi badai, dia terbang lebih tinggi. Saya mengembangkan modul ini di tahun sekitar 2005-2006, dan saya baru tahu arti kenapa Raja Wali itu menghadapi badai dengan terbang lebih tinggi. Itu di tahun sekitar 2008-2009, ketika tahun-tahunnya insiden Adam Air itu tahun berapa ya? Nggak lama dari tahun-tahunnya insiden Adam Air yang jatuh ke perairan Majene. Teman-teman, waktu itu saya sedang perjalanan ke Batam, perjalanan kantor, tugas kantor ke Batam.
ketika kapten mengatakan cabin crew flight descendant, biasanya itu pesawat sudah mulai akan mengambil posisi untuk semakin lama semakin turun, ya kan? Untuk persiapan landing. Di saat itu saya naiknya Batavia Air. Batavia Air, cari murah kan? Dari kantor cari yang murah, naiknya Batavia Air. Saya duduk di tengah, kemudian sebelah kiri saya di lorong itu adalah teman partner kantor, dan di sebelah yang di jendela itu di window itu orang yang saya nggak kenal, seorang bapak-bapak yang besar begitu. Ketika kapten pilot mengatakan cabin crew prepare to descend, itu mulai turun, tapi kok nggak mendarat ya. Sudah 20 menit lewat, 25 menit lewat, nggak mendarat. Dan sebelah saya itu dia ngomong sendiri. Ini di mana ini? Dia sambil melihat melihat keluar jendela tuh dia ngomong, ini di mana ya? Ini di mana nih? Ini bukan Batam nih, dia bilang begitu. Nah, saya tertarik dengan omongan beliau, saya kemudian tanya, Bapak, tahu dari mana kalau ini bukan Batam? Nah, dia menunjuk ke bawah. Anda lihat tuh pulau-pulau di bawah itu bukan kepulauan Batam. Dengan mengalami pesawat yang nggak turun-turun dan nggak mendarat-mendarat, kemudian sebelah saya ngomong, ini bukan Batam ini. Saya tanya, Bapak tahu dari mana? Oh, saya setiap minggu itu pulang pergi Jakarta Batam karena tugas saya di Jakarta dan Batam. Jadi saya hafal. Semakin kaget dan semakin takut. Terus ini kemana ini? Kita nggak turun-turun. Setengah jam lewat, 40 menit lewat, dan ketika pesawat akhirnya turun dan mendarat, teman-teman, ketika kita keluar, pakai tangga yang bukan garbarata, pakai tangga di bawah, di landasan, di apron, dan di terminal, itu semuanya basah kuyup, habis hujan yang sangat besar. Saya tanya ke salah satu ground crew, habis hujan Pak? Wah, bukan hujan lagi, dia bilang, badai besar banget, kita udah takut tadi banjir. Teman-teman, apa yang saya alami itu baru membuat saya tahu dan sadar akan poin ini. Raja Wali menghadapi badai bukan dengan bersembunyi. Raja Wali menghadapi badai bukan dengan dia turun ke balik pohon, di balik semak-semak, atau dia cari tembok untuk bersembunyi. No, enggak. Raja Wali menghadapi badai dengan terbang semakin tinggi. Kenapa? Saya baru tahu di saat yang tadi itu. Karena ketika kita muter-muter, ketika pesawat muter-muter yang tadi sebelah saya bilang ini bukan di Kepulauan Batam, ketika kita muter-muter itu kita tidak mengalami badai sama sekali. Tidak ada hujan, tidak ada air di jendela, tidak ada badai, tidak ada awan. Smooth, semuanya cerah, semuanya bagus. Badai ada di bawah awan, yang ada di bawahnya kita. Badai dan hujan deras itu ada di bawah awan. Awan ke bumi, tidak di atas. Itu saya baru tahu. Raja Wali menghadapi badai dengan terbang semakin tinggi. Anda dan saya ketika mencontoh Raja Wali, ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita bukan bersembunyi, tetapi kita terbang lebih tinggi. Artinya apa? Tadi yang dilakukan oleh Nancy, doa Rosario. Ketika menghadapi badai kehidupan, kita bukan bersembunyi, tetapi kita semakin mendekat kepada hadirat Tuhan. Kita semakin mendekat kepada tahta Allah. Kita semakin memberikan diri kita untuk hidup bersama dengan Tuhan di hadiratnya yang maha tinggi. Bukan dengan bersembunyi. Dan ketika kita sanggup menghadapi itu semua,
kita lulus ujian. Dan ketika kita lulus ujian, teman-teman harus ingat, artinya kita naik kelas. Yakobus 1:12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Teman-teman, ketika kita bertahan di dalam pencobaan dan ketika kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapapun yang mengasihi Dia. Ketika kita lulus ujian, kita akan menerima mahkota kehidupan. Cari itu. Raja Wali tidak bersembunyi menghadapi badai. Raja Wali menghadapi badai dengan terbang lebih tinggi. Dan Anda dan saya pun belajar berani melangkah. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita semakin mendekat. Bukan semakin menjauh, tetapi kita semakin mendekat kepada hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke host. Ferdinand silahkan. Terima kasih. Tuhan berkati.